Pemirsa, seorang guru SMP di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tidak menerima gaji dan tunjangan selama 6 tahun. Ya, di tengah ketidakpastian ini, Deta dan pemirsa, nasib yang dihadapinya, sang guru tetap hadiri untuk mendampingi siswa-siswinya di sekolah. Hasriyanti, seorang guru ASN yang mengajar di SMP Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengaku sudah 6 tahun atau sekitar 73 bulan tidak menerima gaji maupun tunjangan profesi. Sebagai guru bimbingan dan konseling, Hasriyanti tetap menjalankan tugasnya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para siswa. Baginya, kehadiran di sekolah adalah bentuk pengabdian sekaligus tanggung jawab moral kepada para anak didiknya. Usai menjalankan tugas di sekolah, Hasriyanti melanjutkan aktivitasnya dengan berjualan secara online untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di tengah keterbatasan ekonomi, Hasriyanti tetap berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi kelima anaknya, meski harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khusus tentang penahanan gaji saya sebagai guru PNS itu terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada bulan April 2020, dan sampai sekarang bulan Juli 2026 itu sampai sekarang kami tidak menerima gaji Rp1 pun. Guru adalah pilihan hati nurani saya sejak saya masih kecil, dan itu saya laksanakan dengan sungguh-sungguh profesional, dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk berhenti jadi guru. Malah ini memacu saya untuk semakin memperbaiki diri, semakin semakin saya menata diri saya untuk lebih profesional lagi untuk melayani anak-anak harapan bangsa tanpa digaji. Hasriyanti mengaku telah menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan hak-haknya. Selain menyampaikan pengaduan ke Ombudsman, dirinya juga mengaku berkali-kali mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dengan harapan memperoleh perhatian dan keadilan atas permasalahan yang dihadapi. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo menang pra-peradilan. Hakim menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo. Dalam putusannya, Iketut mengatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak sah. Meski demikian, sejumlah gugatan lainnya tidak dikabulkan hakim. Salah satunya terkait permohonan agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah. Menurut hakim, meski upaya paksa dinyatakan tidak sah, berkas penyidikan yang telah diterbitkan tetap memiliki kekuatan hukum. Tanggal 17 Juli 2026 oleh Iketut Darpawan SH. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir
Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan oleh Roy Suryo. Ya, sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap untuk menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA. Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 menjadi 100 juta rupiah. Hal itu disampaikan Kementerian Haji dan Umroh dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Ya, kenaikannya mencapai 107 juta ya, dan ini meningkat hampir 20 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 naik sekitar 20 juta rupiah menjadi 107.300.000 rupiah per jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menyebut kenaikan biaya penyelenggaraan haji tahun 2027 dipicu sejumlah faktor seperti turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan biaya penerbangan, hingga layanan pengurusan visa. Namun biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung oleh jemaah tetap sekitar 40% dari total BPIH. Sedangkan 60% sisanya akan ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kita sudah mengajukan BPIH yang dengan berat memang terpaksa harus naik karena faktor dolar, faktor aftur, dan pemerintah Saudi sudah meningkatkan layanannya. Artinya apa? Otomatis akan menambah harganya juga. Penetapan angka ini berdasarkan item-item itu rasional sekali. Maka Komisi 8 akan mencoba nanti merubah dasar penghitungan, tetapi tetap pelayanannya bisa ditingkatkan. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyempurnakan program pelatihan bagi calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Dari yang semula berbasis latihan dasar kemiliteran, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Program pelatihan bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang akan menjadi manajer di Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih akan disempurnakan. Pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk mengubah konsep pelatihan dari yang sebelumnya berbasis latihan dasar kemiliteran menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Pemerintah juga menyebut langkah penyempurnaan ini diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Pemerintah juga optimis bahwa perubahan akan membawa angin segar. Tim Liputan iNews melaporkan.